Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizqaha, kemudian wa ajaliha. Baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia kita itu punya ajal, batas hidup. Ajal nih, sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan. Karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Nggak ada kerjaan. Anda berusaha, kalau belum datang ajal, nggak akan meninggal juga. Minum baygon 1 kontainer, ajal belum datang, nggak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit, sampai meninggal. Meninggalnya nggak saat itu. Jadi nggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Jelas ya? Paham sampai sini? Ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Cukup orang Islam itu paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian, nggak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, nggak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun nggak akan nambah, tetap segini. Tetap tidak akan berubah. Jadi nggak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, nggak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan nggak ada kerjaan. Ya, karena nggak akan berubah. Dia tetap dan terukur, jelas. Jadi kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau nggak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena. Istri Anda bisa kena. Suami Anda bisa bermasalah. Anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal, walaupun cuma sedikit terlihatnya, ketika muncul banyak berkahnya, maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan. Sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja. Saya tanya pada Anda, jika Anda mendapatkan 100.000 berkah, dan ditawari 100 juta tidak berkah, Anda pilih yang mana? 100.000 berkah atau 100 juta tidak berkah? Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. Jadi nggak saya tanya, pun Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana kaitan kita dengan Allah, online nggak? Ada nggak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga mah nggak usah dipilih. Maksud saya begini, kalau Anda dihadapkan pada situasi yang begini, dan tidak ada pilihan yang lain. Ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya. Setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan Anda akan dihadapkan pada yang demikian. Saat di pasar, di kantor, di mana-mana dan sebagainya. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya, jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya, satu, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat 100.000, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya.